Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai campuran dan juga metode pemisahan campuran. Yang mana video ini adalah lanjutan dari dua video sebelumnya, yaitu berhubungan dengan klasifikasi zat pada wujudnya, berdasarkan wujudnya, dan juga klasifikasi materi yaitu unsur dan senyawa. Nah, ini adalah lanjutannya yaitu campuran dan juga metode pemisahan campuran. Sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa dukung channel ini untuk mendapatkan 2000 subscriber dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share-nya. Jika ada pertanyaan dari penjelasan dari saya, bisa dituliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita bahas mengenai materi tentang campuran dan metode pemisahan campuran. Apakah yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia dan dapat dipisahkan dengan proses fisika. Artinya kalau kita membuat suatu campuran itu perbandingannya tidak selalu tetap. Contoh ketika kita membuat teh, minuman teh ya. Ada orang yang senang teh yang rasanya manis. Artinya dalam hal ini perbandingan gulanya itu lebih banyak. Ya kan? Lalu kemudian ada orang yang tidak senang terlalu manis, berarti perbandingan gulanya tidak terlalu banyak. Tapi campurannya sama, yaitu campuran teh tadi. Ada juga yang misalnya senang teh tawar, misalnya seperti itu. Berarti dalam hal ini tidak menggunakan gula sama sekali. Artinya perbandingannya ketika kita membuat campuran itu bisa beda-beda dan tidak melalui proses kimia. Dan dapat dipisahkan melalui proses fisika. Misalnya teh tadi kalian tidak senang ampasnya ya, atau daun tehnya, maka bisa kalian lakukan penyaringan. Nah, proses penyaringan itu juga merupakan proses fisika seperti itu. Jenis-jenis campuran. Campuran terdiri atas campuran homogen dan juga campuran heterogen. Apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Jadi kalau homogen itu tidak bisa dibedakan yang mana terlarut, yang mana pelarut seperti itu. Misalnya gula dan air. Gula itu sebagai yang terlarut, air itu sebagai yang pelarut. Ya, kita tahu ini air gula. Dari mana kalau kita tahu ini air gula rasanya manis misalnya. Tapi yang mana gulanya, yang mana airnya kita tidak bisa membedakannya. Contohnya lagi garam dengan air. Ini air garam. Tahu dari mana kalau ini air garam rasanya asin. Yang mana garamnya, yang mana airnya kita tidak bisa membedakan. Lalu kemudian ada sirup dan juga lain-lain. Campuran homogen itu dari sifatnya dibagi menjadi sifat asam, ada campuran yang bersifat basa dan ada yang enggak garam. Larutan yang bersifat asam. Asam adalah zat yang jika di dalam air akan melepaskan ion H+. Contohnya di sini ada reaksinya. Jika HCl itu diuraikan menjadi H+ dan Cl-. H+-nya dilepas, tinggal Cl-nya. Sifat dari zat asam yaitu yang pertama terasa asam. pH-nya lebih kecil dari 7, berarti bisa 6, bisa 5, dan seterusnya. pH itu adalah derajat keasamannya. Mengubah lakmus biru menjadi merah. Dapat mengantarkan arus listrik karena dia memiliki muatan dan bersifat korosif atau merusak logam. Misalnya kalau kalian lihat ada logam yang berkarat ya akibat terkena air hujan ya. Air hujan itu sendiri contoh dari asam. Contoh dari asam diantaranya ada cuka, asam karbonat, dan asam klorida. Selanjutnya adalah larutan basa. Basa adalah zat yang jika di dalam air akan melepaskan ion OH-. Contoh reaksinya ada NaOH, jika direaksikan menjadi Na+ dan OH-. Sifat dari zat basa adalah sebagai berikut. Yang pertama mempunyai pH yang lebih besar dari 7. Jadi bisa 8, bisa 9 dan seterusnya.
Mempunyai rasa pahit dan licin, bersifat kaustik atau merusak kulit, mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru, dapat menetralkan larutan asam dan dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya NaOH, KOH, NH4OH, dan CaOH 2 kali. Ya sebenarnya banyak contoh basa. Misalnya yang sangat dekat dengan kehidupan kita, misalnya sabun cuci baju ya. Sabun cuci baju itu termasuk basa. Ya. Kalau kita lihat, kalau dia terkena air akan terasa licin, dan jika dimasukkan ke dalam air juga terasa panas. Nah, karena dapat merusak kulit. Ya seperti itu. Nah, dapat menetralkan asam karena nanti jika asam dan basa kuat, jika digabungkan akan membentuk garam yang sifatnya netral. Nah, makanya kalau orang kena penyakit MA atau asam lambungnya naik, diberi obat yang sifatnya basa. Mengantarkan arus listrik karena dia memiliki muatan seperti itu. Selanjutnya ada garam. Garam ini bersifat netral, yang mana garam berasal dari campuran asam kuat dan basa kuat, dan juga memiliki pH netral yaitu 7. Jadi pH netral itu nilainya tuh 7. Kalau kurang dari 7 berarti asam, kalau lebih dari 7 berarti basa. Karena memiliki pH yang netral, maka salah satu ciri dari larutan garam adalah tidak merubah warna lakmus. Contohnya NaCl atau garam dapur. KCl ada K2SO4 atau kalium sulfat, ada magnesium klorida seperti itu. Pemisah campuran heterogen. Nah, tadi kalau tadi homogen, sekarang campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antar dua zat atau lebih yang partikel penyusunnya dapat dibedakan. Ya, campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu ada suspensi dan juga koloid. Suspensi adalah campuran yang sangat jelas perbedaan partikel-partikel penyusunnya, misalnya air dan pasir. Ya, kalau kita lihat air ketika kita campurkan dengan pasir, maka sangat jelas perbedaan antara air dan pasirnya. Ada juga air yang keruh serta minyak yang dikocok. Jadi kalau minyak yang dikocok kemudian dicampur dengan air, nanti akan terpisah dan jelas perbedaannya antara minyak dan juga air. Nah, ini contoh gambarnya. Ini ya, ini contoh gambarnya. Ini larutan, ini koloid, ini suspensi. Lalu koloid adalah zat yang atau campuran yang tidak terlihat jelas perbedaan antar partikel penyusunnya. Misalnya air susu, cat, dan juga santan. Berarti dalam hal ini tidak bisa dibedakan atau tidak terlihat jelas perbedaan antara yang mana larut dan yang mana yang terlarut seperti itu. Dasar metode pemisahan campuran. Dasar metode pemisahan campuran itu yang pertama adalah perbedaan ukuran molekul. Ini terjadi apabila dalam satu campuran terdapat perbedaan ukuran molekul pada partikel penyusunnya. Pemisahannya dapat dilakukan dengan proses penyaringan. Lalu yang kedua, titik didih. Terjadi apabila perbedaan titik didih pada partikel penyusunnya atau terdapat perbedaan titik didih pada partikel penyusunnya. Metode pemisahannya dapat dilakukan dengan cara destilasi atau penyulingan. Yang ketiga adalah kelarutan, apabila terjadi perbedaan kelarutan. Metode pemisahannya dengan cara ekstraksi. Yang ketiga adalah adsorpsi, yaitu apabila terjadi perbedaan daya adsorpsi atau daya serap pada partikel penyusunnya. Nah, ini adalah model atau metode-metode pemisahan larutan. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran molekul pada penyusun partikel dalam satu campuran. Filtrasi dapat dilakukan dengan alat saring, misalnya kertas saring. Penyaringan juga terjadi pada proses penjernihan air. Jadi yang dikatakan proses penyaringan ini terjadi pemisahan jika ukurannya berbeda. Misalnya saja ketika kita menyaring atau membuat teh tadi, ya kita tidak senang dengan daunnya seperti itu, daun tehnya atau ampasnya, maka untuk memisahkannya dilakukan dengan cara penyaringan. Contoh lagi ketika kita ingin membuat kue ya seperti itu ya, agar tepungnya halus maka perlu diayak. Ayak itu sebenarnya adalah proses penyaringan seperti itu ya, sehingga yang lolos adalah
tepung yang lebih kecil, yang lebih besar akan tinggal di ayakannya seperti itu. Yang kedua adalah penguapan atau evaporasi. Evaporasi adalah pemisahan larutan dengan dasar mudah tidaknya suatu komponen menguap. Misalnya proses pembuatan garam dapur. Ya, kalau kita membuat garam dapur itu air laut ditaruh di kolam garam gitu ya, atau petak-petak garam. Lalu kemudian air lautnya menguap, yang tinggal adalah garamnya. Lalu garamnya itulah yang diambil seperti itu ya. Selanjutnya ada destilasi atau penyulingan. Destilasi adalah proses pemisahan campuran yang didasarkan perbedaan titik didih dari komponen zat yang bercampur. Ya, misal dalam hal ini berarti ada zat atau ada zat yang tercampur dalam satu campuran yang mana salah satunya memiliki titik didih yang lebih rendah. Dan apabila titik didihnya lebih rendah, biasanya lebih mudah menguap ya, atau menguap lebih dulu dan akhirnya nanti mengalami kondensasi dan terpisah dari pelarutnya. Misalnya ketika kita melakukan atau membuat bibit minyak wangi dari mawar, ya misalnya sari mawar seperti itu. Maka mawarnya tadi ditaruh di air, ya airnya kemudian direbus, ya minyak atau minyak astiri yang terkandung pada bunga mawar tadi biasanya lebih duluan menguap. Ya, lebih dulu menguap. Jadi, nah ini dia. Contohnya yang pertama ini. Nah, ini ya contoh pertama. Jadi, ditaruh di sini. Kemudian tadi si air mawar tadi menguap, uap tadi akan mengalami pendinginan atau kondensasi yang mana nantinya uap akan berubah menjadi zat cair. Nah, akhirnya dia terpisah. Lalu yang keempat ada kromatografi, yaitu kromatografi adalah pemisahan dengan kertas kromatografi berdasarkan perbedaan kecepatan rambat pada suatu zat. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengetahui atau pemisahan warna-warna pada tinta. Misalnya tinta hitam itu kan dia bukan berarti dia terdiri dari satu warna hitam, bisa jadi dari gabungan warna. Biasanya ditaruh di tetesi seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam air, tapi tintanya tidak boleh kena, seperti itu, tidak boleh kena. Maka nanti akan terurai penyusun warna hitam tadi. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kalau mau dimanfaatkan untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung pewarna ya. Biasanya pewarnanya itu akan terurai ketika melakukan pengujian dengan kromatografi. Lanjut ada sentrifugasi atau pemusingan. Sentrifugasi atau pemusingan adalah pemisahan campuran dengan cara memutar. Ya, misalnya cara pemisahan dengan cara memasukkan campuran ke tempat yang lebar kemudian diputar dengan cepat. Yaitu misalnya pemisahan trombosit dari darah. Jadi dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, lalu dimasukkan ke alat pemutar, ini berputar dengan cepat, akhirnya terpisah. Contoh lain misalnya yang gampang saja lah, ketika kita mencuci baju ya, pakai pengering. Pengeringnya itu kan baju kita yang mengandung zat cair ya, zat cair tadi dimasukkan ke dalam mesin terus diputar, maka terpisah antara zat cair dengan baju kita yang merupakan benda padat nih. Itu contoh sederhananya lah. Lalu yang keenam adalah corong pisah. Metode ini digunakan untuk memisahkan zat cair yang tidak memiliki zat larut, misalnya pemisahan air dengan minyak. Caranya yaitu air tadi dimasukkan ke dalam corong pisah, lalu didiamkan, lama-lama kan terpisah ya. Ya, di bawahnya ini air, di atasnya minyak. Maka untuk memisahkannya kerannya ini dibuka sehingga airnya keluar, sisa minyaknya. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan pada komponen larut. Misalnya pemisahan zat pada kulit singkong ya, atau kulit manggis misalnya. Jadi jika di singkong itu misalnya ada zat yang mau diambil, maka kulit singkong tadi dimasukkan ke dalam alkohol. Alkohol dapat menarik zat yang ada di dalam singkong tadi. Akhirnya terpisah dari kulit singkongnya. Untuk memisahkan antara sari kulit singkong dengan alkohol biasanya dilakukan pemanasan sehingga alkoholnya menguap, yang sisa hanyalah zat yang terkandung pada kulit singkong tadi. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya ya.
Kemudian sublimasi, yaitu adalah proses pemisahan suatu zat yang dapat menyublim. Misalnya pemisahan kapur barus yang tercampur kotoran. Jadi apabila kapur barusnya tercampur dengan kotoran, maka kapur barusnya dipanaskan. Di atas ini kita kasih es batu, nanti dia akan mengkristal di sini. Nah, itu tadi metode sublimasi. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai campuran dan metode pemisahan campuran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.